Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Juliana Soleh SPD. Di sini akan memberikan pembelajaran daring untuk mata pelajaran matematika kelas 7, yaitu mengenai bab 3 garis dan sudut. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain. Sebelum memulai pembelajaran ini, dipersilahkan untuk segera mempersiapkan terlebih dahulu alat tulis yang akan digunakan. Sebagai dasar kita untuk dapat mempelajari materi yang akan dibahas hari ini, kita telah membahas di pertemuan sebelumnya mengenai jenis-jenis sudut dan juga hubungan antar sudut. Dalam materi ini, yaitu materi sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar dan dipotong oleh garis yang lain, kita akan membahas sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan terakhir adalah sudut luar sepihak. Baiklah, agar memudahkan kita untuk memahami pembelajaran ini, mari kita simak untuk contoh soalnya. Berikut ada contoh soal yang harus kita pahami bersama-sama. Di sini ada dua buah garis yang sejajar, yaitu ada garis A dan ada garis B. Garis A dan juga garis B itu merupakan dua buah garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh garis yang lain. Sebut saja garis yang lain di sini dinamakan garis C. Sekarang, tentukanlah sudut-sudut yang terbentuk dari soal tersebut. Dari soal di atas dapat diketahui untuk sudut-sudut sehadap itu adalah sepasang sudut sehadap yang memiliki besar yang sama, yaitu ada pasangan sudut A1 dengan sudut B1, kemudian ada pasangan sudut A2 dengan sudut B2, kemudian ada pasangan sudut A3 dengan sudut B3, dan terakhir untuk sudut sehadap ada pasangan sudut A4 dengan sudut B4. Baiklah, itulah untuk sudut-sudut sehadap. Selanjutnya kita akan masuk untuk sudut-sudut dalam berseberangan. Untuk selanjutnya ada sudut-sudut dalam berseberangan, yaitu sepasang sudut yang berseberangan maka besarnya sama. Berdasarkan soal di atas, didapat sudut-sudut dalam berseberangannya adalah sudut A2 dengan sudut B4. Kemudian ada juga sudut A3 dengan sudut B1. Itulah sudut-sudut dalam berseberangannya. Untuk selanjutnya akan kita bahas untuk sudut-sudut luar berseberangan. Untuk sudut-sudut luar berseberangan dari soal di atas, yaitu sepasang sudut luar berseberangan maka besarnya sama. Jawabannya adalah sudut A1 dengan sudut B3. Dan satu lagi pasangannya yaitu sudut A4 dengan sudut B2. Itulah untuk sudut-sudut luar berseberangan dari soal tersebut. Untuk selanjutnya kita akan bahas untuk sudut-sudut dalam sepihak. Untuk sudut-sudut dalam sepihak, yaitu sepasang sudut dalam sepihak, maka jumlah besar sudutnya itu sama dengan 180. Berdasarkan soal di atas, maka dapat dihasilkan sudut A2 ditambah sudut B1 itu harus sama dengan 180 derajat, dan sudut A3 ditambah sudut B4 itu juga harus 180 derajat.
Dan untuk terakhir yang akan kita bahas yaitu sudut-sudut luar sepihak. Untuk sudut-sudut luar sepihak itu adalah sepasang sudut luar sepihak yang jumlah besar sudutnya juga harus 180 derajat. Berdasarkan soal di atas, maka didapat untuk sudut A1 ditambah dengan sudut B2 itu harus 180 derajat, dan untuk sudut A4 ditambah sudut B3 itu juga ketika dijumlahkan harus 180 derajat. Nah, itulah untuk sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus yang lain. Untuk contoh soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Ada garis A yang sejajar dengan garis B, kemudian dipotong oleh garis G. Jika besar sudut A1 itu adalah 5x tambah 12 derajat, dan untuk sudut B2 adalah 3x dikurang 16 derajat, maka tentukan besar sudut B4. Dikarenakan yang diketahuinya itu adalah sudut A1 dengan sudut B2, dan sudut tersebut pada sebuah gambar di atas itu merupakan sudut-sudut luar sepihak, maka kita ingat kembali bahwa sudut-sudut luar sepihak itu, sudut tersebut apabila dijumlahkan harus berjumlah 180 derajat. Maka cara pengerjaannya itu adalah untuk sudut A1 ditambah sudut B2 itu harus 180 derajat. Maka untuk sudut A1 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat itu karena kedua sudut tersebut sudut-sudutnya luar sepihak. Oleh karena itu, sudut A1 ada pada soal itu adalah 5x tambah 12 derajat. Kemudian sudut B2 itu pada soal 3x dikurang 16 derajat. Sehingga ketika 5x ditambah 12 derajat ditambah 3x dikurang 16 derajat itu harus 180 derajat. Sehingga 5x ditambah 3x menjadi 8x, kemudian 12 ditambah negatif 16 itu menjadi negatif 4 derajat. Jadi 8x dikurang 4 derajat itu sama dengan 180 derajat. Karena kita akan mencari nilai x-nya, maka negatif 4 derajat yang ada di sebelah kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 4, sehingga dapat ditulis menjadi 8x sama dengan 180 derajat ditambah 4 derajat. Jadi ketika dioperasikan menghasilkan 8x sama dengan 184 derajat. Karena di atas masih 8x dan kita butuhkan di sini adalah x, maka untuk mencari x adalah 184 derajat dibagi 8. Maka x-nya adalah 23 derajat. Sehingga karena kita membutuhkan nilai sudut B4 dan B4 itu bertolak belakang dengan sudut B2, karena B2 tadi telah diketahui 3x dikurang 16, maka kita tinggal substitusi saja nilai x terhadap 3x dikurang 16. Maka menjadi 3 kali 23 dikurangi 16 derajat, maka menghasilkan 53 derajat. Sehingga karena B4 itu bertolak belakang dengan sudut B2 dan sudut B2 dihasilkan itu 53 derajat, karena B4 dengan B2 bertolak belakang, maka dapat disimpulkan untuk sudut B4 bernilai sama dengan sudut B2, yaitu 53 derajat. Sehingga jawabannya adalah option yang C, yaitu 53 derajat.
Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini mengenai sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar dan dipotong oleh garis yang lain. Agar lebih paham mengenai materi ini, silahkan kerjakan soal berikut sebagai latihan di rumah. Silahkan untuk dikerjakan di buku catatan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.